Baik, Assalamualaikum Kak Ari, ini Kak Ayat, Kak Aipun, apa kabar? Sehat semua? Bisa dengar suara saya Kak? Halo Pak, iya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Hujan nggak di sana Kak Ari? Alhamdulillah di sini masih masih terang Pak, Terang ya? belum hujan. Semarang hujan dari pagi subuh tadi. Hujan berhenti hujan berarti. Kak Aipun siapa nih? Hujan nggak nih di sana? Kak Aipun dengar suara saya? Halo, dengar Pak, dengar ya. Ah ya, oke. Kak Ayat juga dengar suara saya Kak? Mastiin aja biar nanti komunikasinya lancar ya. Dengar. Dengar ya? Pak, ini masih Oke. direkam Pak. Oh ya, Lanjut dimatiin aja ya dulu Pak. Pak. Nanti setelah ini kita rekam Di materi pause kita dulu ya yang Pak ya. ya baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kakak semua. Di Ini pertemuannya udah kesekian ya. Kalau kita berhitung mungkin beberapa peserta yang di batch-batch awal udah implementasi. Jadi mungkin batch yang sekarang tinggal nanti mengukur apa namanya hasil dari konten ya. Mengukur dari hasil konten yang kemarin ya kebetulan eh, untuk materi yang kemarin bedah konten itu eh, apa namanya eh, tidak maksimal karena kebetulan kita nggak slideshow ya, nggak buka screen-nya, jadi mungkin kalau di record juga eh, bayangannya hanya angan-angan ya. Nah, nanti kalau mau lebih detail terkait konten dan lain sebagainya, berhubungan dengan tadi ya, konten yang terbaik yang bisa di ujungnya itu bisa berhasil. Karena kalau di marketing itu tuh kalau kita bikin konten, ujungnya gimana caranya trafficnya tinggi. Satu, kedua ada lead yang masuk gitu ya. Nah, sampai di situ selesai gitu ya. Nah, mengukur itu banyak traffic, kemudian gimana caranya traffic itu ternyata berpengaruh terhadap lead. Nah, ini yang nanti akan dibahas sama Pak Masud ya. Kalau nanti kalau memang harus di-share apa namanya teknisnya, eh, pengaruh terhadap kuantitas dan kualitas kayak apa atas terjadinya traffic dan lead itu. Traffic itu apa? Traffic itu kayak gini. Misalkan contoh ya. Contoh saya punya ini kalau offline ya. Saya punya toko entah di pasar entah di mall gitu ya. Udah ada namanya nih. Namanya TBS Corner misalkan ya, TBS Corner. Nah, eh, udah dipasarkan, orang udah lihat gitu ya, udah lihat, terus lihat ini masih scroll, lihat itu masih scroll kalau di online ya, lewat di depan toko itu atau di mall, ketika saya ada di mall gitu ya, itu masih scroll. Nah, kalau masuk ke toko saya, nah itu namanya traffic ya, traffic masuk ngeliat barang-barang yang ada di toko saya itu ya, di TBS Corner. Nah, dilihat, oh ternyata ada properti, ada travel gitu, ada trading, ada konstruksi, ada UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu masih traffic. Ketika dia udah nanya, ada properti nih, ditanyain tuh, Pak, gitu, nanya ke saya, ini propertinya eh, bisa tolong dijelasin? Nah, itu lead namanya, lead ya. Nah, kemudian ada lagi yang nanya, wah Pak, ini wisata halal ke Eropa, mohon informasinya. Nah, itu namanya lead. Ya, lead.
Jadi, nah begitu juga nanti di online ketika terjadi gitu, ujungnya di situ selesai udah tugasnya. Artinya membuat orang yang tadinya cuma scroll, akhirnya jadi masuk ke toko, terus jadi nanya produk-produk yang kita jual. Nah, kalau di online, selesai sama di situ. Nah, kelanjutannya, ketika dia udah nanya, sampai ternyata paham, ngerti sesuai kebutuhan, beli. Nah, itu closing. Nah, kalau di online, proses itu adalah interaksi ketika udah nanya di WA. Di WA ditanya, eh, apa? Assalamualaikum Kak Ari, mohon informasinya properti A. Assalamualaikum Kak Ayat, mohon informasinya umroh paket Desember. Assalamualaikum Kak Aipon, mohon informasinya eh, renovasi rumah eh, paket misalkan furnitur gitu ya, khusus untuk interior. Nah kayak gitu. Nah itu masuk berarti ya, udah jadi lead. Nah interaksi di situ. Interaksi kalau yang offline saya jelasin produk-produk yang ditanyain sampai dia tahu oh ternyata produk ini sesuai nggak sama kebutuhan dia. Kalau nggak sesuai, kita tanya dia butuhnya yang mana. Kita punya nggak? Kalau punya, jelasin. Nah sama nanti di online juga gitu ya. Di WA interaksinya dikuatin, dikuatin sampai dia tahu barang-barang yang kita punya sesuai kebutuhan atau enggak, atau kita mengetahui kebutuhan dia ada nggak barang kita yang sesuai dengan kebutuhan itu. Sampai akhirnya jadi dia apa namanya berminat dengan produk itu, terus cocok dengan harganya. Akhirnya jadi akad, jadi dealing, jadi beli, jadi cuan. Nah itu ya, itu beberapa proses. Nah ini yang akan panjang sampai ke sini. Nah sementara nanti secara teknis Pak Masud akan menginformasikan kalau mau jadi sampai lead gitu ya, sampai orang nanya barangnya kayak apa. Kalau di toko offline itu saya tuh bilangnya gini, di offline ini, oh Bapak butuh informasi rumah ini. Nah, biar biar dia itu mau nanya informasi terhadap rumah itu, saya udah detailin nih, kasih tahu rumah premium harganya apa namanya minimum gitu ya misalkan. Jadi di offline dia udah ngelihat, nah dia tertarik gitu ya kalau di offline. Nah, di online juga sama gitu. Gimana caranya bikin deskripsinya, bikin promnya, bikin kata-katanya, bikin keywordnya, atau gambarnya, atau mendesain konten supaya orang itu nanya sama produk yang kita punya, gitu ya. Nah, begitu ditanya, kelihatan nih, oh yang nanya sekian. Oh, dari sekian ini ternyata memang cuma nanya. Ada yang ternyata nggak cuma nanya, dia memang pengen beli, cuman cocoknya dengan barang yang kita punya. Gitu. Nah, begitu cocok dengan barang yang kita punya, tinggal nanti harganya cocok nggak dengan yang dia persiapkan, gitu ya. Nah itu kalau kalau di produk di kita secara kita kan udah punya standar minimal harga sama maksimal. Minimal maksimal itu maksudnya gini, kita nawarin publish rate-nya produk kita ya, publishnya. Nah nanti begitu ada lead masuk dia kan akan nanya yang dipublish nih harganya sekian. Nah kita punya minimum minimum eh, harga gitu ya yang udah ditetapkan. Nah ini yang kita bisa main. Jadi kalau dia beli dengan harga publish, untung kita lebih gede. Tapi kalau harga di minimum, kita untungnya sudah maksimal ya segitu, tapi nggak rugi gitu ya, nggak rugi. Nah itu yang nanti harus di manage supaya orangnya secara harga dia masuk ke sini ya. Karena bisa jadi gini, orang yang nanya produk kita pengennya ekspektasinya tinggi. Nah, kita punya barang itu ya, cuman harganya nggak masuk. Atau kepengennya tinggi, tapi duitnya dia nggak ada di sini di range kita, gitu ya. Nah, atau mungkin range-nya udah masuk, ya,
kebutuhannya juga udah sesuai dengan dia. Cuman mungkin ada beberapa permintaan atau spesifik yang belum bisa kita penuhi. Nah, itu yang harus kita gali supaya nanti jadi jual. Di kita nanti nggak sekedar jualan ya, ada semua. Maksudnya nggak sekedar jualan itu gimana? Poinnya memang ngejual seluruh produk kita, tapi kita mengedukasi bahwa barang yang kita jual cocok dengan kebutuhan calon customer kita. Itu yang penting, itu yang utama. Kenapa? Karena kalau kita udah bisa menempatkan kita menjadi seseorang yang bisa menyesuaikan kebutuhan customer, ikatan kita akan kuat dengan mereka. Nah, kalau ikatan kuat dengan mereka, repeat ordernya, renewalnya, belinya lagi itu akan lebih tinggi dibandingkan kita betul-betul cuman yang penting gua jual, udah dijual, beli silakan, nggak beli ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa jadi hanya pelanggan yang eh, istilahnya turnovernya tinggi ya, udah beli belum tentu dia nanti beli lagi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata udah beli, dia tahu kita tuh kayak apa layanannya gitu ya. Terus juga produknya juga sesuai dengan kualitasnya, memanagenya, menginformasikan, akhirnya dia keikat dengan profil kita yang wah kalau sama Pak Ari gitu ya. Sama Pak Ari itu kalau mau beli pasti dikasih kualitas yang terbaik, harganya juga yang terbaik, kebutuhan juga sesuai dengan apa yang saya cari. Jadi akan lebih efektif. Tapi kalau misalkan nyari yang empat aja, wah itu mah di situ saya ternyata harganya kemahalan karena teman saya beli di situ dapat banyak potongan, dapat banyak diskon gitu ya. Karena di dalam penjualan itu ada bermain harga bawah, harga atas gitu ya. Nah, harga maksimal dijual gitu, harga beli kan ada harga beli paling bawah nih. Kemudian harga paling minimal dijual sama harga paling maksimal dijual. Nah, baiknya tidak keluar dari range ini. Nah, kalau di luar rugi gitu. Atau kalau dia beli di harga paling atas, terus ada temennya beli harga paling bawah, nah ini nanti bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau kita bisa menjelaskan kenapa dapat harga paling atas, kenapa dapat harga paling bawah, nah dia maklumin, oh saya dapat harga paling atas karena ternyata ada bonus A, B, C, D gitu ya misalkan. Oke, itu yang nanti akan kita pelajari secara teknis ya untuk membuat semua konten kita dari kualitasnya masuk, kuantitasnya juga masuk. Kuantitas tuh kayak apa tadi yang saya bilang, produk itu udah saya kasih tahu tuh, oh produk ini premium dan harganya minimum gitu ya. Nah, terus juga udah saya duplikasi dengan informasi-informasi di produk itu gitu ya. Terus banyak juga tersebar di seluruh itu. Jadi semakin banyak konten yang menginformasikan barang ini bagus gitu. Barang ini bagus, barang ini bagus, barang ini satu barang. Barangnya satu tapi dikasih tahu ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu. Nah, gitu kakak semua sebelum nanti mulai materi atau langsung tanya jawab bisa. Mungkin Pak Masud ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Masud. Benar, Pak. Oke, kalau belum siap nggak apa. Nanti gini, kakak-kakak, ini materinya kan lebih ke teknis ya, lebih ke teknis. Kemarin mungkin Kak Ari atau Kak Ayat, Kak Riza, Kak Epon yang udah melakukan sesuatu nanti bisa nilai ya, bisa nilai konten yang udah dibikin secara kualitasnya gimana, kemudian secara kuantitasnya gimana. Karena itu nanti berpengaruh terhadap tadi ya, traffic dan lead. Gitu. Kalau udah siap, kabarin ya Pak Maksud ya. Nah, Ah, jadi udah oke siap? Pak, siap Pak. Siap, oke. Silakan Pak Maksud. Pak, mungkin saya satu permintaan dulu dari Bapak, Pak. Share ini Pak di private apa mengenai ini Pak, kurikulum Pak. Kurikulum ya, oke, Iya, bentar ya. karena terkait dengan kuantitas dan kualitas ya, Ya, supaya saya nanti bisa sharing ke teman-teman
terkait dengan kuantitinya. Ya, Di ini Pak, sebentar di sini Pak. Saya WA itu Pak. di WA ya. Ya, di situ Pak nanti share-nya. Oke, Jadi sayang. intinya teman-teman, kita evaluasi ya, dari sisi teknis bahwa kita sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum supaya teman-teman juga eh, tahu supaya teman-teman juga tahu bahwa apa yang sudah dipelajari gitu, apa yang sudah dipelajari. Karena eh, pembelajaran ini, teman-teman ya, pembelajaran ini yang sesuai dengan rancangan kita itu kan 2 bulan, maksimal di 3 bulan. Pertanyaannya kalau kita sudah belajar, apa yang akan didapat gitu. Dan yang kedua, keahlian apa yang didapat. Yang kedua adalah apa yang dilakukan selanjutnya dari proses ilmu atau materi atau skill keahlian yang sudah teman-teman dapatkan. Kan itu ininya. Nah, jadi dari sisi quality, apakah pembelajaran yang sudah dilakukan ini betul-betul cukup efektif, teman-teman ya, cukup efektif. Membuat apa namanya, membuat konten ini apakah betul-betul sudah cukup efektif gitu, teman-teman ya. Apakah benar-benar sudah cukup efektif? Mungkin saya sambil di share aja, sambil saya menunggu dari Pak Teja, saya di share supaya teman-teman juga eh, terus terang harus punya motivasi, teman-teman ya. Jadi pembelajaran ini bukan sekedar teori, tapi bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan gitu, teman-teman ya, bisa bisa mengimplementasikan. Makanya mungkin ke depan bagi yang teman-teman udah belajar selama di atas 2 bulan atau 3 bulan, itu mungkin pembelajarannya lebih banyak ke sharing, teman-teman. Pembelajarannya ke sharing. Eh, supaya skill yang sudah teman-teman pelajari dan yang sudah dipraktikkan itu menambah, ya, menambah dari sisi apa gambaran ya. Kalau kita lihat kan, eh, kalau saya review ya teman-teman, dari website ini ya, dari website ini WSP ini yang pertama menu, ya, dari menu, terus ada kategori produk ya, terus ada artikel, terus ada konten atas ya teman-teman ya, ada konten atas, ada body per page ya, body per page gitu teman-teman. Nah, seperti ini body per page. Jadi eh, artinya teman-teman sudah melakukan sebuah eh, proses ya. Nah, misalnya nih terkait body per page itu apa dalamnya? Coba kita buka ya, coba kita buka. Nah, di dalamnya ini eh, ada tambahan di sini ya. Ada tambahan ini sama video. Nah, body per page ini diantaranya itu video ya seperti ini. Jadi ini untuk melengkapi ya, untuk melengkapi teman-teman dalam proses membuat eh, body per page. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melengkapi dari konten yang teman-teman sudah buat seperti ini. Ini kan saya pernah menyampaikan bahwa konten ini adalah konten abadi. Karena tujuannya adalah untuk misalnya
Sebenarnya sekalian saya review ini, uh, kita coba cek ya. Promo umroh terpercaya Januari Bekasi. Nah, ini masuk ke ranking pertama di alam pertama ya teman-teman ya. Bahkan punya saya yang satunya ini juga masuk. Nah, ini juga yang punya saya juga masuk teman-teman. Kenapa? Kalau kita dari proses membuatnya, kalau kita mau cek lagi, ini sekaligus sekaligus untuk memberikan eh, pemahaman lanjutan dari teman-teman yang pernah buat ya. Eh, so- ini kita di produk ya, kita di produk. Pertanyaannya kapan dibuat? Ya, kapan dibuat konten tersebut? Nah, ini kan judulnya. Itu dibuat di bulan Agustus, tanggal 10. Eh, ini bahkan ada dua, Mas. Yang sebelumnya di bulan Agustus. Coba saya akan cek dulu ini punya siapa. Ini yang ini punya siapa nih? Saya agak lupa nih, punya Pak Rudi kayak masalahnya. Ya teman-teman ya. Bahkan dari bulan Februari ini Pak, teman-teman. Ntar dulu lihat dulu ininya dulu. Ini gambarnya seperti ini ya. Iya teman-teman ya, masuk ranking satu 2 halaman satu ranking 4. Saya klik ulang lagi. Hmm. Oh yang ini beda lagi sekarang. Ini bisa gantian. Oh ini paket, sorry. Ini yang keluarnya paket ya teman-teman. Bukan yang promonya. Oh ininya paket soalnya. Sorry. Untuk yang promo, nah ini untuk yang promo ini. Beda emang. Eh, yang promo ikutnya paket. Jadi tetap ini makanya karena ini sama-sama Januari bisa aja beda orang ya. Jadi saling ini eh, saling apa namanya? Yang paketnya ini yang sebenarnya yang dari sisi kualitas eh, eh, lumayan bagus juga karena ini dibuatnya kalau nggak salah ini lebih lama. Coba kita lihat lagi paket ini kapan dibuatnya. Oh, yang paket, yang promo, oh, ini dua-duanya promo. Sekarang yang paket. Nah, ini yang paket. Ini punya Pak. Oh iya, punya Pak Rudi. Dari bulan Februari udah hampir setahun nih ya, teman-teman. Ah, ini ah, konten ini bertahan. Maksud saya kalau dari sisi kuantiti, atau sorry dari sisi kualitas, ah, bahwa konten ini sudah cukup cukup bertahan di sekian bulan gitu loh. Ya, termasuk yang punya saya juga ini masuk juga nih. Nah, apa yang membuat konten ini bertahan? Sebetulnya kemarin sudah kita jelaskan ya, teman-teman. Pak Teja sudah share ini nggak Pak ya?
Bisa Pak, bisa saya share kalau ini Pak Masud mungkin Ah, ditutup dulu. maksudnya biar saya yang share aja, Pak. Saya minta filenya aja, Pak. Oh, minta filenya, saya pikir saya yang Ya, share. Sorry, sorry. Maaf. Maaf. Oke, oke, saya kirim, saya kirim. minta filenya aja, biar nggak bolak-balik. Ya, ya. Oke, oke. Salah paham saya. Saya pikir saya yang share. Ah, jadi sekali lagi teman-teman, artinya sebetulnya apa yang sudah kita lakukan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, yang sudah dilakukan selama 2 bulan sesuai dengan kurikulum, eh, insya Allah gitu ya bertahan gitu. Tinggal seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Sudah di-share Pak? Silakan Pak. sudah ya. Jadi bisa sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang sudah teman-teman pelajari? Pertama tentang persiapan, terus praktek membuat WSP sudah dilakukan, terus Google Search Console. Ini juga sudah disaringkan dalam sebuah video. Membuat backlink internal, backlink eksternal juga sudah disaringkan. Review, terus juga, nah ini targetnya untuk yang teman-teman yang sudah 200, tinggal tinggal ngasih tahu saja ke saya kalau memang mau, karena untuk Pak Ari sudah dilakukan. Nanti saya akan lihat juga. Ini silakan untuk memiliki website yang kedua, ya, selain teman usaha. Karena tujuan utamanya saya hanya ingin mengingatkan kembali, tujuannya adalah nanti target berikutnya adalah teman-teman punya website secara pribadi, ya, website secara pribadi. Uh, ini saya membicarakan ini konteksnya untuk kualitas kualitas ya teman-teman ya. Saya mau masih membicarakan kualitas. Artinya kualitas ya teman-teman sudah belajar ilmunya, sudah belajar, dan bisa dilihat kembali di video itu, tinggal diulang saja ya teman-teman. Terus promosi di medsos juga sudah dilakukan ya. Eh, Mungkin kalau misalnya mau mau dipraktekkan lagi, bisa saja saya lakukan praktekkan sekarang ya teman-teman. Tapi ini saya harus buka dulu medsos saya. Sebentar teman-teman. Saya harus buka dulu. Karena tujuan utama dari teman-teman membuat konten itu bagaimana konten tersebut lebih dikenalkan lagi ke banyak orang ya. Misalnya gini teman-teman ya, caranya ya. Nah, ini Ramadan. Ini caranya cuma gini aja teman-teman ya. Copy, uh, copy, masuk ke Facebooknya. Ini post ya. Nah ini, tapi ini gambarnya saya harus cari dari luar aja. Ini bulan Ramadan.
Ya, akhir Ramadan. Sebenarnya saya cek. Anggaplah inilah akhir Ramadan ya. Ntar saya cek dulu. Umroh akhir Ramadan ya, betul. Nah, ini kita tinggal kopas ini aja teman-teman. Jadi tujuannya adalah supaya traffic teman-teman itu bertambah, ya. Traffic teman-teman itu bertambah. Makin sering makin bagus, ya. Makin sering makin bagus. Umroh, ya ini kira-kira ini seperti ini teman-teman ya. Paket umroh solusi ibadah nyaman terjangkau, bla bla bla. Nah, pertanyaannya seberapa sering teman-teman harus melakukan? Kalau teman-teman sanggup, memang harus tiap hari. Berapa konten? Ya, minimal 5, 3 sampai 5 setiap hari gitu. 3 sampai 5 konten. Dan dan eh, nah, udah jadi dan dilanjut jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ini kalau diklik masuk ke link ini, Pak, teman-teman. Jadi nanti ini eh, sebenarnya bukan hanya ini yang bertambah. Targetnya adalah supaya website teman-teman itu rame gitu loh. Nah, ini satu contoh bagaimana promosi di organik di medsos. Terus membuat Google Search Console yang ekstrim yang ranking 3. Nanti lebih jelasnya lihat di video, teman-teman. Membuat backlink piramid juga, bahkan ada satu video khusus terkait dengan backlink piramid, kalau nggak salah udah beberapa kali pembahasan. Tinggal teman-teman, mungkin saya ingatkan lagi dari sisi ininya, teman-teman. Sorry, mana tadi? Apa namanya? Saya ingin mengatakan, jadi lupa lagi. Jadi intinya teman-teman membentuk bagaimana di eh, membuat backlink piramid, backlink piramid. Eh, Silakan teman-teman dilihat di sini terkait dengan backlink karena ada beberapa yang sudah saya buat ya di video ini. Saya coba share. Silakan teman-teman untuk klik di YouTube supaya untuk eh, mengingatkan kembali
proses pembelajaran yang sudah kita dapatkan untuk mengejar quantity, ya, mengejar quantity. Nah, untuk backlink piramid juga sudah ada. Nah, berikutnya konten atas juga tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini yang membuat body per page itu yang HTML, ya. Membuat HTML ini sebentar. Body per page. Kalau nggak salah dibikinnya di tempat saya deh. Kita coba lihat waktu itu di week berapa ya? Saya agak lupa nih. Jadi teman-teman kita juga sudah pernah belajar. Nah, kayak seperti ini nih. Ini konten atas ya. Bikin konten atas. Cara bikin konten atas bisa nanti dilihat kembali ya teman-teman di videonya. Berikutnya ya udah yang terakhir ini audit ya. Yang audit itu seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya terkait dengan konten yang sudah kita bahas ini terkait dengan SEO on page ya. Nah, ini betul-betul kita melihat judul, deskripsinya, ini semua ada ketentuannya. Kalau nggak salah saya sudah share ya, teman-teman, file ini. Sudah share belum ya file ini saya ke teman-teman? Halo? Nanti dicek aja masing-masing ya, Kak ya. Kalau belum nanti di grup aja disampaikan nanti biar di-share Pak. Coba saya kirim lewat grup deh ya. Grupnya yang mana Pak ya? Ya, OSM Pak, OSM ya. sama Pejuang Digital. SM. Oh, nggak ada Pak ini. Oh, udah keluar ya. Pak, di grup yang satunya Pak maksud. Eh, Atau nggak kirim ke saya atau aja lewat nanti saya Bapak aja kirim. deh Pak ya. Ya, nah, betul. Lihat saya aja. Ini seperti ini Pak. Ya, nanti saya yang kirim. Karena memang apa namanya, ini blueprint ya. Kalau nanti mau di-share ke ini bisa. Ya, langsung saya share. Ya. Jadi ini silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Tapi yang jelas secara simpel sebetulnya strategi ini on page ini
hampir semuanya sudah dimasukkan ke dalam pada saat membuat proses buat konten. Termasuk konten ini isinya apa saja. Paling masalah kesegaran konten, perbarui artikel lama secara berkala ini bisa eh, diedit ya. Nah, editnya itu sebetulnya supaya eh, terjadi proses penambahan itu larinya ke konten atas sama body per page. Jadi teman-teman lihat video ini aja nih, Google Search Console, SEO Extreme, piramid. Seperti itu teman-teman. Nanti bisa dilihat. Jadi saya ingin masih membicarakan kuantiti teman-teman. Eh, masalah. Jadi oh, ini dari bawah. Jadi kalau mau praktek, teman-teman silakan buka laptopnya. Eh, ada satu lagi sebetulnya bagaimana membuat skrip. Cuma kalau membuat skrip itu nanti ada di ini Pak, ada di skrip terkait dengan body per page nih sebetulnya. Skrip terkait dengan body per page. Nah ini eh, pembelajaran lanjutan ini ada juga full full page ya. Jadi ini adalah konten terkait dengan skrip sebetulnya. Nanti kalau teman-teman mau belajar juga bisa. Sorry di sini. Nah ini teman-teman ya. Ini buat seperti ini juga bisa teman-teman. Kalau nanti teman-teman pengen eh, apa namanya belajar bisa. Ini ada skripsnya. Nanti ini eh, belajar di apa ChatGPT. Bagaimana membuat body per page seperti ini. Ini sangat simpel. Nanti akan saya share juga sih bila perlu from-nya ya teman-teman. Tapi ini lanjutan bagi teman-teman yang sudah apa namanya mempraktekkan karena ini penting ya teman-teman. Ini penting. Nanti ujungnya ini ke lead teman-teman ya. Jadi untuk memacu lead itu masuk, jadi ini ditempelkan di saya kasih contoh aja deh. Saya kasih contoh. Jadi file ini saya akan masukkan ke nah, ya udah saya sembarangan aja deh ke sini. Ya, nggak apa-apa ya. Nih, salah satunya gini teman-teman. Ini di sini ya. Sorry, mungkin di tengah-tengah aja. Sini. Ketika
Jika Bapak atau Ibu ingin mengetahui berapa cicilan umroh, silahkan isi simulasi di bawah ini. Sebetulnya ini punya Pak Ari, nggak apa-apa. Saya submit ya. Tadi. Di refresh dulu. Oh, punya Pak Ari yang ini kayaknya. Ini hampir sama semua. Nah, ini linknya kenapa nggak masuk nih ya? Oh, sorry, harusnya pakai ini. Sorry, copy. Jadi ini dihapus saja. Nah, ini kayak teman-teman. Ini salah satu eh, cara untuk supaya kita punya kesempatan orang untuk jika ingin ingin mengetahui untuk yang cicilan umroh gitu, teman. Nah, nah ini silakan isi simulasi ini. Klik ini teman-teman ya. Ini salah satu cara untuk bagaimana teman-teman bisa menambah kesempatan ya, eh, apa, secara kualitas supaya ada kesempatan orang untuk dapat lead ya. Ini salah satu cara untuk mendapatkan lead. Tinggal ini diperbanyak saja, bukannya di satu konten ya. Hampir semua konten mungkin diisi gitu teman-teman. Misalnya ada tambahan apa di tambahan kata-kata terus simulasi gitu kan. Karena banyak atau di ditambah di konten atas ya, di konten atas di sini nih. Sorry, di konten atas ini nih ya.
Jadi input, bikin dulu ininya kata-katanya, baru nanti silakan tambahkan ya untuk simulasi. Terus gambar, di konten atas juga gambar dan seterusnya. Jadi ke depan teman-teman, eh, untuk mengedit mengedit kualitasnya supaya konten ini eh, bertambah, bisa ditambahkan video ya teman-teman, seperti tadi di embedded ya, itu nanti ada ininya, caranya. Nah, jadi pembelajaran berikutnya sebetulnya lebih ke arah meningkatkan kualitas ya, kualitas dari konten. Nah, ini saya contoh lagi ya teman-teman. Ini masih di ranking berapa nih yang ini? Nah, Bandung ini yang punya saya masuk. Nah, ini masuk juga tuh teman-teman ya. Masih di halaman satu juga ya, masih di halaman satu. Tinggal ditambahkan, nanti nggak ada gambar, tambahan informasi seperti tadi, eh, seperti di body page ini nih, yang ini ya teman-teman. Jadi ini kelihatan baru sedikit ya. Konten atasnya harusnya ini jumlahnya udah ratusan teman-teman. Ini baru baru tiga yang dibuat. Harusnya ini banyak. Body per page juga sama. Jumlahnya harus banyak ya. Jadi akan kelihatan. Kalau jadi bicara quality itu tinggal menambah-nambah saja konten supaya lebih informatif ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika saya sudah bicara quality tadi, nah yang paling penting, hal yang sangat penting ini mengenai quantity teman-teman. Jadi harapan saya teman-teman itu eh, masih ada waktu, yang baru belajar mungkin eh, baru di bawah 6 bulan, targetkan 6 bulan berikutnya ini teman-teman 1.200. Nah, baru nanti akan kelihatan lead-nya seperti apa. Lead-nya seperti apa. Jadi eh, kita membutuhkan waktu kerja keras. Bahkan idealnya sebetulnya kalau teman-teman serius, ini oke lah, masih ada waktu nih, misalnya eh, 2 bulan atau 3 bulan lagi. Kalau bisa ini sudah selesai teman-teman. Bahkan setahun ya, setahun kemudian itu 2.000 teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mencapai angka ini, sebelum mencapai angka ini, terus kita lakukan diskusi ini teman-teman ya. Yang idealnya seperti itu. Lakukan diskusi dengan kami, konsultasi. Sebelum mencapai angka ini, silakan diskusi. Apakah eh, target ini sudah tercapai? Ya kan? Target ini sudah tercapai. Nah, kalau eh, target ini sudah tercapai, nanti bentuk evaluasinya baru di Google Search Console ya teman-teman. Google Search Console. Kita akan buka Google Search Console. Karena yang akan kita lihat di quantity ini nanti akan terlihat di sini teman-teman. Pertama di performanya dulu. Nah, yang ideal, kita ngomongin ideal teman-teman. Angka ini minimal 5%. Ya, ini sebagai rekaman yang mudah-mudahan ini catatan. Ini maksimal di 20. Ini 5, ini 20. Ini untuk 28 hari itu kurang kurang lebihnya sekitar 20.000 sampai 30.000. Ininya 1.000. Kalau 1.000 dibagi 30.000 berapa?
eh, 1000 sorry 4%, sama dengan 5%. Apa nggak muncul ya? Oh, editing. Jadi 20.000 teman-teman. Ini 20. Jadi ini dalam 28 detik. Nah, idealnya ini angka ini adalah angka eh, pribadi ya. Nah, ini tantangannya. Tapi kalau teman-teman sejak awal membuat mungkin nanti di di website yang kedua atau yang ketiga ini yang menjadi tantangan. Nah, kalau kalau ini sudah tercapai, ini di angka 1000 itu udah, karena angka angka yang sudah saya pernah lakukan ini, angka saya di sini tuh maksimal baru 700 teman-teman. Saya juga memang belum 1000, baru sekitar 700. Apa kompensasinya? Nah, kompensasinya lead-nya itu masuk di rata-rata 20 sampai 30 ribu. Dan qadarullah, alhamdulillah juga saya bisa dapat lead yang untuk berangkat haji selain di umroh ya. Itu teman-teman. Jadi kalau ngomongin hasil dari angka ini, insya Allah ya angka ini, terus nanti angka ini, baru kita bicara hasil. Lead ya, leadnya sekitar 30 sampai 50. Dari klik saya baru sekitar 700-an. Tapi kalau sampai 1000 itu ideal, paling ideal. Supaya teman nanti continue dalam proses mendapatkan hasil. Nah, itu yang menjadi tantangan tantangan utama kita dalam proses membuat video ini, apa membuat konten. Jadi tidak mudah, teman-teman, terus terang aja, tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Nah, terus terang aja saya pola ini kita akan terus lakukan, tapi mungkin saya punya strategi lain. Saya dengan Pak Teja sudah membuat sebuah strategi yang terus terang aja yang berbayar, ya. Dengan cara apa? Dengan cara iklan. Kalau ini kan organik, teman-teman. Semua ini kan gratis. Hanya dibutuhkan kerja keras kita untuk membuat konten ini dari sisi kuantiti ya, teman-teman. Dari sisi kuantiti ya harus capai angka ini. Bahkan ini kalau kalau eh, lebih ya, ini setahun ini harus benar-benar, dan setahun ini teman-teman prosesnya jangan lama. Jadi betul-betul continue. Itu yang paling penting, itu ada continue, terupdate. Jadi ngomongin quantity itu ngomongin continue. Jadi tidak boleh berhenti gitu loh. Sampai 2000. Ini 1500. Nah, teman-teman yang serius, saya membuka diri untuk selalu konsultasi. Ya, terus prosesnya seperti apa yang tadi barusan saya sudah saya sampaikan, ya, teman-teman. Jadi untuk kontrolnya sekali lagi, untuk mengontrol ini di prosesnya di sini, teman-teman, sekali lagi ya. Ini sebagai alat kontrol kita ini. Nah, kalau misalnya angkanya masih segini ya masih masih jauh dari hasil, teman-teman. Jauh dari lead ya kalau angkanya seperti ini. Nah, sekali lagi
karena ini terkait dengan waktu dan efektivitas sama produktivitas, sementara saya hmm, bukan sementara sih, selanjutnya saya akan membuat strategi eh, membuat iklan. Secara sekilas saya akan tunjukkan ini teman-teman. Jadi saya sudah membuat ini teman-teman. Ada ad manager, ada landing page, ada buat video menggunakan CapCut sama script CS. Ini saya sudah ada isi, sudah sebagian besar sudah ada isinya semua. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ada isinya semua. Dan ini yang akan saya lakukan secara bersama-sama langkah selanjutnya dengan Pak Teja. Ini juga video top, mock, buff gitu ya. Strateginya nanti seperti apa. Landing page juga ini seperti ini. Sama ad manager. Jadi bagaimana proses membuat iklan. Angle 1, masing-masing sudah ada isinya semua teman-teman. Yang nanti ini akan, eh, kalau misalnya, ini saya nanti diskusi dulu sama Pak Teja, apakah ini bisa di-share ke teman-teman untuk proses belajar yang efektif. Jadi kami sekarang ini sedang memproses membuat iklan dan kami sudah memiliki bahan-bahan untuk diskusi secara bersama-sama dengan Pak Teja untuk bagaimana menayangkan iklan. Termasuk di dalamnya eh, membuat video. Dan ini sudah ada panduan cara membuat video di CapCut Story. Produksi video TOF ini teman-teman. Dan ini semua saya sudah lakukan dengan proses mungkin tadi mungkin selintas saya sudah diskusi dan ini salah satu CapCut untuk TOF angle 1 sampai 9 ini kita sudah punya ininya apa narasi-narasinya, narasi-narasi video. Kemarin saya sempat belum ngasih info ke Pak Teja, ternyata ini sudah ada di sini di CapCut. Jadi tinggal nanti buat. Semua sudah ada semua ya teman-teman. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua. Ke depan kita akan memproses ini semua ya. Sekali lagi saya ingin menyimpulkan ada ad manager, ada landing page, ada buat video dengan CapCut, ada script. Tadi script sudah ada isinya, materinya di CapCut juga sudah ada. Nah, seperti ini. Yang move juga sudah ada seperti ini. Berapa detik semuanya. Mungkin saya tadi agak kelewat waktu diskusi sama Pak Teja. Sebenarnya ini sudah ada semua di sini. Nah, jadi tinggal dibuat, ya, tinggal dibuat. Yang buff juga sudah ada, ya. Nah, seperti ini. Bahkan narasi-narasi scan ini sudah ada ini semua. Narasinya sudah ada semua. Mungkin tadi saya kelewat diskusi sama Pak Teja, sebenarnya sudah ada semua di sini, ya, mengenai video menggunakan CapCut. Landing page juga sama, di sini sudah ada teman-teman. Jadi bahan diskusi dan bahan proses sudah ada semua di sini. Ini semua menggunakan ChatGPT profesional. Saya sudah masukkan from-nya juga teman-teman. Kayak seperti ini nih from ini. From-nya juga sudah dibuat. Bagaimana cara membuat landing page. Ini kayak pedagang kue. Nah ini nih contohnya, ya contohnya. Kopi. Ini landing page yang sudah dibuat. Nah seperti ini teman-teman. Nanti tinggal nah, video ini di story ini nanti akan dibikin videonya. Jadi bukan tulisan seperti itu, tapi bro video. Mungkin itu aja Pak Teja. Sekian dari saya. Ini untuk menyambung
ke depan kita akan sharing seperti yang tadi. Ini saya memberikan gambaran awal terlebih dahulu supaya teman-teman punya arah. Eh, Doakan aja nanti teman-teman ke depan akan tambah ilmu duplikasi dari kami terkait dengan yang berbayar, iklan ya. Tapi kami dulu yang melakukan. Cuma cukup teman-teman ikuti aja prosesnya seperti apa setiap minggu sambil teman-teman memproses yang tadi gitu. Jadi kita langkah selanjutnya kita sudah siap. Mungkin itu Pak Teja, silakan. Terima kasih. Oke, baik, Maksud terima kasih diskusinya. Nah, tadi sudah dijabarkan ya. Di awal juga saya sudah sampaikan figur online dan offline mirip gitu ya. Mirip itu artinya aktivitasnya tetap sama. Jadi baik online maupun offline harus melakukan hal-hal yang secara teknis tadi Pak Masud jabarkan. Termasuk juga hasilnya sudah kelihatan. Kalau tadi sempat ke dokumentasi atau bisa dicek lah ya nanti rekamannya. Tadi Kak Rudi gitu ya, itu udah membuat dari bulan Februari. Dan itu masih bertengger di halaman pertama. Artinya kalau di sisi offline, ya di offline itu tokonya Pak Rudi itu ada di paling depan, di mall paling depan atau di pasar paling depan. Jadi dia kelewatan orang terus. Kalau walaupun scroll, oh ada tokonya Pak Rudi nih gitu ya, yang tadi paket umroh Bekasi gitu ya, kelihatan. Nah, gimana caranya? Yang udah scroll ini terus ketangkep dengan kualitas yang keywordnya bagus, gambarnya bagus, kontennya bagus, dia jadi masuk gitu ya, masuk. Nah, begitu masuk, ngeliat-ngeliat tuh di dalamnya dibaca-baca gitu ya. Dibaca ada yang menarik gitu ya. Contoh tadi cicilan, misalkan cicilan. Nah, kalau di offline-nya mungkin udah ada selebaran. Untuk mengetahui produk umroh paket Bekasi berikut gambaran cicilannya ya. Bisa dibuka atau ditanyain sama yang jaga. Pak Rudi ini saya pengen tahu, ini ada program cicilannya, berapa cicilannya. Nah, kalau di online tadi Pak Masud udah bikinin link untuk bisa ngelihat cicilannya, bisa langsung berinteraksi, belum sampai, tapi itu udah jadi lead, gitu ya, udah jadi lead. Nah, begitu jadi lead, karena ada interaksi tapi masih di itu, nah nanti bisa nanya ke nomor WA yang tercantum, atau kalau di toko offline-nya nanya ke Pak Rudinya yang jaga di situ, atau mungkin apa namanya customer service-nya yang ada di situ ya di toko offline-nya. Nah, ini yang disebut tadi pentingnya kualitas yang harus dibuat di setiap konten gitu. Jadi jangan asal-asalan, jangan juga bergantung sama AI yang ada gitu ya. AI diperintah-perintah, tapi kalau kita nggak ngeliatin kualitasnya, perintah AI akan sekaku apa perintah kita gitu ya. Tapi semakin detail perintah kita kayak tadi ya, Pak Masud udah jabarin begitu banyak beberapa urutan prosedur agar si kontennya itu betul-betul punya kualitas untuk membuat jadi traffic yang tadinya apa namanya scroll gitu, yang tadi orang lewat cuma depan tokonya aja, jadi mampir gitu ya, jadi traffic, terus jadi nanya, jadi lead. Nah, ini yang perlu kakak-kakak ketahui. Nah, begitu jadi lead, tugas selanjutnya ketika udah nanya ke nomor handphone kita, udah nanya ke toko kita gitu ya, ketika kita ada di toko offline tersebut, nah gimana caranya menjelaskan bahwa produk ini betul-betul cocok buat beliau. Atau beliau suka dengan produk kita, termasuk sampai di link karena harganya juga cocok. Gitu ya. Atau layanannya atau produknya juga cocok. Nah, itu yang bisa dijabarkan pertemuan ini. Secara teknis tadi Pak Masud juga sudah informasikan, memang harus sering melakukan praktek gitu ya. Di offline tuh sama sebetulnya. Gimana caranya tokonya kita yang kita punya di mall gitu ya, atau di pasar gitu ya. Kalau kita nggak meng-create toko itu supaya orang ngelihat gitu ya. Ngelihat itu kan lewat, oh kelihatan gitu ya, toko Rudi, toko Rudi, toko Rudi. Tapi belum berhasil masuk, cuma lihat doang ada toko. Nah,
Nah, tapi kalau ngelihat paket eh, paket umroh buat siapapun gitu ya misalkan ya. Nah, buat siapapun tuh mengundang orang, itu hooknya misalkan ya, hooknya ada di situ. Siapapun gitu ya, siapapun Anda bisa pergi umroh gitu misalkan. Nah, itu orang langsung mampir datang. Nah, begitu datang ada tambahan, oh ternyata ada cicilan. Ya, ada cicilan dicek, wah kayaknya masuk sama kebutuhan kita. Akhirnya jadi tanya sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu kalau di perjalanan itu kan sesuai kebutuhan di waktunya, panjangnya perjalanan, biayanya, layanannya. Nah ini tiga hal penting sebetulnya. Ini bukan empat ya, tiga hal penting ya dari waktu, kemudian biaya, sama layanannya. Begitu tiga hal ini penting, cocok sama yang calon customer kita, jadi di link ngambil paket cuan. Nah itu. Nah, di sini juga udah disampaikan tadi Pak Masud, jangan ragu-ragu untuk diskusi, walaupun udah bikin, misalkan ya, belum rutin, coba dirutinin. Bikinnya yang tadinya mungkin setiap minggu itu baru 5, baru 10, ya pastiin jadi setiap minggu minimal itu sehari 5, berarti 5 kali 5, misalkan cuma 5 hari ya, berarti ada 25. Berarti sebulan bisa dapat sampai sebanyak 100. Nah, 2 bulan 200. Nah, 200 itu udah 200 sampai 250 ya Pak Masud ya? 250 Pak Masudnya. 250. Nah, 250. Begitu 250, nah ngobrol sama Pak Masud. Khusus gitu ya. Ngedetailin nanti secara kualitas dan teknisnya, termasuk kualitas yang tadi 250 itu berpengaruh terhadap indeks atau di pasar tuh kayak kalau secara online-nya jadi ketahuan. Oh sebetulnya nih secara online yang ngelihat kalau orang marketing ya, di marketing mungkin pernah tahu juga, eh, di mana, kalau saya nih punya perusahaan, saya pengen tahu masang di satu perempatan lampu merah gitu ya. Nah pengen tahu nih yang lewat di mana, di jalan yang saya pasang baliho gitu ya, itu berapa kendaraan. Nah, saya hitungin gitu. Nah itu yang scroll scroll ada berapa banyak. Sampai akhirnya masuk gitu ya, atau nanya yang lewat itu yang masuk ke toko kita ada berapa banyak. Nah dari yang masuk itu kan ngelihat-ngelihat tokonya. Nah, itu kan traffic. Ngelihat dia belum nanya. Begitu nanya jadi lead. Nah, yang jadi lead itu ada berapa, ya. Nah, itu yang nanti akan dijabarin secara teknis oleh Pak Masud. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan nih ya kakak-kakak dapat informasi dari konten kreator ya, mau itu di TikTok, mau di IG, di Facebook atau dimanapun ya, ngomong bahwa cuma 2 hari dapat traffic 1.000, 2.000, 100.000 gitu ya. Pastikan eh, saya sih ngerasa itu kayak sulap gitu. Kalau sulap ya mungkin bisa, tapi kan nggak benar ya. Nah harapannya kita itu melakukan hal yang benar-benar clear gitu ya. Jadi kalau nggak melakukan ini, saya nggak yakin gitu ya. Orang sehari 2 hari dapat sedikit. Kalaupun dapat, ini kalaupun dapat ya, traffic itu traffic bodong, traffic yang tidak punya pengaruh untuk cuan, yang nggak punya pengaruh untuk kebutuhan. Ngapain kita ngedesain banyak traffic, banyak orang yang mampir ke tempat kita gitu ya, tapi cuman mampir doang gitu. Mampir itu cuman karena mungkin ada promo, bisa dapat giveaway gitu ya, atau apapun yang namanya, bukan pada kebutuhan beli produk kita. Percuma gitu ya, percuma. Kita nggak akan dapat pelanggan yang tadi ya, yang loyalitasnya tinggi, yang ada renewalnya atau ada repeat ordernya gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Tadi yang sudah disampaikan, ini udah ada toko yang selalu ada di halaman pertama atau tokonya ada di jalan utama gitu ya. Nah, kalau udah di jalan utama, gimana caranya supaya orang itu masuk jadi traffic? Gimana caranya udah masuk nanya-nanya jadi lead gitu ya. Nah, tugas selanjutnya di luar marketing, salesnya ini harus kuat supaya yang udah masuk, udah nanya, jualannya berhasil gitu ya. Jadi cocok dengan kebutuhan dan deal harganya pas.
itu nggak bisa instan, kakak. Yakin lah nggak bisa instan. Semua orang yang berhasil itu nggak instan. Orang yang ngomong bahwa ini cuma 2 hari itu pasti nggak instan. Dia harus melakukan proses dulu sampai akhirnya jadi kayak gitu. Gitu ya. Nggak bisa jadi langsung tiba-tiba punya traffic sampai puluhan, ribuan, ratusan ribu bahkan. Semua pasti berproses. Ya, semua pasti melakukan hal yang berdarah-darah. Ya, jangan terbawa apa ya iklan. Ini sih nggak nyalain ya. Ada nggak yang langsung bikin konten terus bisa sampai ratusan, ribuan? Mungkin ada, mungkin ada ya. Tapi itu bodong. Saya yakin banget itu insya Allah bodong gitu ya. Nggak akan menghasilkan cuan. Maksudnya nggak akan menghasilkan jualan. Gitu ya. Kan ngapain kita banyak orang datang ke tempat toko kita gitu. Datang, datang doang. Tapi nggak beli. Ngapain? Namanya apa ya? Kalau di ada konten yang bagus gitu ya. Nanya apa istilahnya datang tapi cuma nanya, datang cuma apa megang-megang aja gitu. Nanya tapi nggak beli gitu. Nah kategori-kategori itu jadi ya nggak ada cuannya. Kita mau bikin yang proven ya, yang proven jadi cuan. Nah ini makanya terus dicoba saya bareng Pak Masud untuk melihat itu. Pak Masud udah membuktikan yang sudah jadi cuannya, udah membuktikan. Tapi teknologi ini terus bertambah maju, bertambah canggih, bertambah cepat gitu ya. Nah kita juga harus ngikutin itu. Nah makanya banyak fitur-fitur baru yang akhirnya kita perbarui supaya nanti ketika diimplementasi kakak juga cocok dengan hal yang sudah berjalan seperti ini. Gitu kira-kira kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, ini kita masih punya waktu 8 menit ya, 8 menit. Silakan kalau ada ya. Kalau misalkan ada yang baru hadir, ya bisa ini, bisa lihat rekamannya dulu, nanti bisa diskusi eh, di grup ya, di grup masing-masing. Ini tiap angkatan ada soalnya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin dari Pak Masud ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Pak Masud. Iya Pak, mungkin saya hanya mengingatkan kembali aja Pak. Eh, apa yang teman-teman sudah dipelajari, mudah-mudahan bukan sebuah teori aja. Seberapa banyak Anda tahu, tapi yang penting adalah seberapa banyak Anda melakukan, ya kan? Eh, kalau dari sisi quality, sebetulnya prosesnya sudah di-share. Tinggal nanti kalau ada beberapa hal yang belum paham, ya tinggal diskusi lewat WA. Kita terbuka ya teman-teman. Karena saya juga berharap waktu, pikiran, tenaga teman-teman yang sudah sering hadir dalam pertemuan ini juga harapan saya adalah tetap insya Allah mendapatkan cuan. Gitu kan. Eh, mungkin yang menjadi tantangan yang paling besar sebetulnya yang mungkin saya sekarang lihat adalah tantangannya adalah membuat konten secara kontinu ya, yang secara istiqomah gitu teman-teman, sesuai dengan target. Itu yang menjadi mungkin kendala di teman-teman semua gitu loh. Nah, itu yang pertama itu. Terus yang kedua, seperti tadi bahwa teknologi itu berkembang terus, ya kan. Kita juga ingin dalam setiap pertemuan ke depan bahkan kita sudah mempersiapkan diri untuk langkah yang lebih efektif lagi dan produktif, ya teman-teman. Ya, untuk hal ini memang saya dari awal insya Allah akan sharing ke teman-teman seperti yang tadi yang terakhir saya sampaikan di akhir materi, bahwa kami punya strategi terkait dengan bagaimana kita mendapatkan cuan lewat iklan, ya teman-teman, lewat iklan. Kalau yang pertama itu kan organik, sekarang yang berbayar, dan itu memang tidak bisa dihindari dalam proses digitalisasi, ya kan. Itu semua pilihan teman-teman ya, semua pilihan. Nah, saya ke depan insya Allah juga akan membuat sesuatu yang betul-betul efektif dan produktif.
ya biarkan ya istilah kami dulu yang melakukan proses trial dan error, ya saya dan Pak Teja akan melakukan proses trial dan error, biar nanti ke depan kita memiliki satu metode atau strategi iklan yang efektif. Karena saya lihat juga, saya sendiri juga untuk mendapatkan ilmu ini juga, kami memang beberapa kali saya eh, berbayar ya beli ilmunya dari orang-orang yang lebih dulu. Saya juga belajar, dan sekarang sudah mulai yang tadi saya sudah share semua secara teknik dan strategi sudah disimpulkan berdasarkan empat tadi, empat bagian tadi. Itu bagian dari trial dan error kita untuk memproses, dan harapannya bagi teman-teman yang memang tertarik silakan ikuti proses ini ya. Cukup belajar aja dulu ya, cukup mengetahui aja dulu prosesnya seperti apa sih gitu loh. Dan insya Allah ketika sudah ada proven, ada hasil, teman-teman adaptasinya tinggal sedikit lagi gitu. Sedikit lagi artinya karena sudah tahu prosesnya seperti apa. Insya Allah kami akan buka prosesnya gitu. Eh, tapi ini juga terbatas berarti teman-teman yang sudah ngikuti kami selama ini gitu loh. Kami tidak akan share ke teman-teman yang baru ya. Kelas ini khusus untuk kelas teman-teman yang sudah aktif ya selama ini ngikutin kami. Kami insya Allah ini proses yang eh, yang betul-betul kami eh, hadapi dengan eh, insya Allah yang dengan baik, dengan strategi dan seterusnya. Yang tujuan akhirnya adalah insya Allah kita ada satu proven untuk mendapatkan cuan, ya, mendapatkan cuan. Dan ini kita sedang proses itu. eh, Insya Allah kita akan selalu share di setiap minggunya ke teman-teman ya. Setiap minggunya nanti ada update apa, saya akan sampaikan sesuai dengan progres yang sudah kita lakukan. Progresnya seperti apa, saya akan share. Nanti hasilnya seperti apa juga eh, kita share. Baik hasilnya baik ataupun belum menunjukkan hasil juga saya akan share gitu. Dan teman-teman sebagian dari trial dan error kita gitu loh. Terus terang aja ini bagian dari proses trial dan error. Jadi tidak instan. Harapannya dengan kita berkolaborasi dengan Pak Teja ini untuk saling mengisi proses yang tadi saya sudah share tadi, sehingga akan mengkerucut ke fokus, sehingga insya Allah teman-teman bisa langsung ketika sudah proven, teman-teman mempraktekannya juga akan sangat cepat dengan sekali lagi skill dan biaya ya. Ada skill dan ada biaya. Itu yang kita tidak bisa hindari terkait dengan biaya. Mungkin itu aja Pak Tejan, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Masud. Terima kasih juga semua kakak-kakak yang sudah hadir ya. Nanti tinggal dicek rekamannya. Nanti dikirim ya setelah rapi sama Pak Masud. Dan mohon maaf beberapa pertemuan sebelumnya karena kendala musibah ya, musibah. Jadi beberapa rekaman untuk yang sebelumnya kita nggak bisa share. Gitu ya. Tapi apapun yang nanti mau ditanyakan, semua silakan dimaksimalkan ya di grupnya. Pastikan kakak udah melakukan semua yang sudah disampaikan. Nah mungkin sekilas nih sebelum ditutup di sini udah waktu waktu apa namanya waktu zuhur ya di Semarang. Ini saya share terkait respon atas teman apa namanya atas konten yang kita buat yang udah lama juga ya. Ini ada masuk ya tadi sih ya barusan ada masuk ada orang bertanya terkait konten yang pernah saya bikin untuk UMKM. Untuk UMKM ini kelihatan nggak ya WA saya ya? Semoga kelihatan. Nah ini kalau kakak-kakak lihat di sini ini ada yang tiba-tiba WA saya gitu ya. WA saya nanyain
apa namanya, eh, ini kan nomor saya. Halo Kak, saya mau pesan gemblong ketan juju gitu. Bisa hubungi nomor yang satunya Kak? Nah, karena di konten yang saya bikin ini nomor untuk apa namanya CWA-nya itu ke nomor saya. Tapi kalau untuk pesanan ada nomor yang lain. Nah, ini kontennya. Ini kontennya ladang usaha ya. Ladang usaha. Terus di ladang usaha ini udah ada informasi terkait penerimaan pesan mulai sini. Oh iya siap gitu. Nah ini luar biasa ya, kakak yang dibikin udah lama gitu. Nah ini jual gemblong kentan Ibu Cucu cita rasa otentik terenak di Jakarta Pusat, harga 2.000. Nah, ini udah dilihat 63 kali. Nah ini informasinya, ini nomor saya. Dia ngeklik nomor ini, dia mau pesan, cuman mungkin dia nggak baca ini cara pemesanan dan pembayaran. Dia bisa pesan ke nomor ini, tapi dia nomornya ke saya. Kalau saya lebih ke informasi terkait ini. Nah ini saya membantu UMKM ya. Jadi UMKM-nya siapa nih? UMKM-nya ini gemblong yang dijual ini, gemblong Bu Juju gitu ya. Ini yang bersangkutan Pak Sulaimannya ini beliau ini dia ada di CFD di Jalan Sudirman ya, di CFD-nya depan Sarina. Sarina tempat legend itu ya. Kalau Car Free Day ke Jakarta bisa ke sini. Nah, dia mangkal nih, mangkalnya jam berapa? Jam 6 sampai jam 10. Nah, alhamdulillah ada pesanan. Nah, ini asli saya membantu beliau untuk mengkampen jualannya dia. Karena kan dia nggak itu. Ditambah lagi ternyata dia nggak punya nomor WA. Jadi dia punya nomor WA yang ini. Terus pernah di hack. Jadi dia udah nggak bisa pakai nomor WA-nya lagi. Dia pakai nomor WA temennya. Karena di-hack, ya udah pakai nomor saya. Nah ini pengaruh gitu ya. Pengaruh terhadap cuan, Kakak. Jadi udah langsung ada cuan. Nah kontennya gimana? Kontennya gimana caranya? Bikin konten ini betul-betul menarik terus langsung dipesen gitu ya. Yang langsung pesenannya ya ini. Dan ini adalah apa namanya hari ini tadi pagi ya, pagi tadi dan ini udah diposting udah lama gitu ya, udah diposting udah lama. Itu kakak ya ini sekedar informasi aja. Kalau kakak kan melakukan hal yang ini rutin gitu ya, cuannya itu insya Allah akan ada real gitu ya dari pelanggan, dari calon customer yang gitu. Nah ini kalau kita bisa jualan. Nah ini salah satu yang menarik ya. Pro menariknya apa? Kalau beli mesen seharga 250.000 tadi, gemblong tadi ya. Nah nanti Mina ini dapat gratis kelas belajar digital. Nah kita bisa. Nah ini nih kayak gini banting-banting produk ini yang juga akan mengundang banyak orang untuk beli. Dia nggak punya toko, ya. Dia mangkal. Mangkalnya di dua tempat. Kalau hari Minggu itu ada di Car Free Day, kalau di hari biasa dia di stasiun, ya. Bawahnya bawa seperti ini, ya. Ini bukan sepeda, bukan apa, tapi di jinjing. Ini kalau mau lihat gambarnya, nah seperti ini. Jadi ini di jinjing, cuman dikasih bangku di atasnya. Nih, gemblong Bu Juju, gitu ya. Kayak gitu kakak. Mudah-mudahan barakallah ya ini buat kakak semua sebagai mungkin sumber informasi apa inspirasi juga bahwa ini ada hal-hal yang punya banyak manfaat ya kalau kita mau ngebantu mau mau membuat banyak UMKM gitu ya. Dan ini juga akan membantu banyak traffic karena tadi ya UMKM-nya itu kebangun orang nanya buat kita nggak ada kita untung secara materinya tapi insya Allah pertama ya pahalanya dapat kedua traffic kita juga akan tinggi di situ gitu kakak. Oke itu aja kalau nggak ada yang bertanya terima kasih banyak kakak atas kehadirannya semoga ini betul-betul bisa bermanfaat gitu ya buat kakak semua dan ini betul-betul bisa membangun kakak kemandirian secara kompetensi dan juga Bismillah ya, juga bisa kemandirian secara finansial karena kakak-kakak sangat profesional ketika menjadi seorang digital kreator gitu ya, berbasis website. Nah itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, semoga banyak keberkahan, bermanfaatan untuk seluruh aktivitas kita. Jangan lupa dipraktekkan dan banyak dibantu orang-orang ya. Kalau kita nggak punya produk, bantu aja tetangga, teman atau orang di jalan yang mau kita bantuin untuk dibikinin
kontennya gitu, dibikinin toko online-nya, dibikinin apa namanya eh, outlet digitalnya gitu yang kita punya, biar mereka merasakan manfaatnya gitu ya. Walaupun kita secara materi nggak dapat gitu ya, insya Allah trafficnya dapat, pahalanya dapat, bekal buat akhiratnya juga kita dapat. Itu ya kakak-kakak. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Untuk lebih detailnya terus jangan jangan pernah berhenti belajar, supaya apa yang kita lakukan semakin meningkatkan kompetensi kita, semakin memberikan banyak manfaat untuk siapapun di kita sendiri, di lingkungan kita atau di sekitaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Masih ya. Saya izin ya. Ya, sama-sama. Saya tutup rekamannya.